Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Andrea Chantri Tamsin, MPD, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Hidayatul Amna dengan NIM 250069194. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi demi mendukung target SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Adapun materi yang saya presentasikan hari ini adalah yang pertama, latar belakang dan pertanyaan mendasar. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, pembahasan dan dinamika psikologis serta intervensi BK. Yang keempat, pembahasan serta pemetaan hambatan dan solusi integratif. Yang kelima, simpulan. Dan yang terakhir, saran dan rekomendasi. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan pertanyaan mendasar. Rekan-rekan sekalian, tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4 menuntut adanya pendidikan yang berkualitas. Namun, mutu pendidikan tinggi tidak akan tercapai maksimal jika kesehatan mental mahasiswanya terganggu. Kenyataan di lapangan menunjukkan terjadinya lonjakan kasus kecemasan akademik dan tekanan mental akibat beban tugas yang menumpuk atau ketakutan menghadapi ujian akhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi kita. Bagaimana peran bimbingan konseling dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa agar target pendidikan berkualitas dapat tercapai? Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penulisan artikel konseptual ini adalah untuk merumuskan strategi penguatan layanan bimbingan konseling di kampus yang menyeluruh dan cepat tanggap. Selain itu, artikel ini mengkaji secara kritis model bantuan psikologis yang teruji, serta memberikan saran nyata bagi pihak pengelola universitas agar ekosistem kampus kita sehat secara psikologis. Selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam pada bagian inti pembahasan ini. Secara teoritis, kecemasan akademik di kalangan mahasiswa bersumber dari pola pikir yang keliru. Artinya, mahasiswa seringkali memberikan penilaian atau sudut pandang yang terlalu berlebihan dan negatif terhadap tekanan yang mereka hadapi. Tuntutan mempertahankan nilai yang tinggi hingga kekhawatiran menjelang kelulusan itu dinilai sebagai ancaman yang menakutkan. Akibat pola pikir yang tidak sehat ini, muncullah perilaku menunda-nunda tugas, kehilangan konsentrasi, hingga penurunan semangat belajar secara drastis. Kondisi psikologis yang tertekan ini jelas menjadi hambatan besar yang merusak mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah tercapai jika mahasiswa belajar dalam kondisi cemas. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji efektivitas teknik penataan ulang pola pikir dalam bimbingan dan konseling. Teknik ini bekerja dengan cara melatih mahasiswa untuk mengenali pikiran-pikiran otomatis yang merusak, seperti kalimat, saya pasti gagal dalam ujian ini. Konselor kemudian dapat membantu mahasiswa untuk menentang pikiran tersebut dengan bukti yang nyata, lalu mengubahnya menjadi kalimat yang lebih logis dan sehat. Contohnya seperti, ujian ini memang menantang, tetapi saya bisa melaluinya dengan persiapan yang matang. Ketika pola pikir berhasil untuk diperbaiki, rasa percaya diri mahasiswa akan kembali meningkat. Namun rekan-rekan, penerapan layanan di kampus tidaklah mudah karena kita harus membentur 3 hambatan besar. Yang pertama, hambatan budaya atau kultural. Masih kuatnya cap atau stigma negatif di kampus. Banyak mahasiswa merasa malu atau takut dianggap aneh jika datang ke ruangan BK. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah menggalakkan kampanye pemahaman kesehatan mental dan membentuk program konselor sebaya agar mahasiswa merasa lebih nyaman bercerita kepada sesama temannya. Yang kedua, hambatan struktur. Terjadinya
ketimpangan jumlah antara tenaga konselor profesional yang sedikit dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar. Solusinya adalah mengoptimalkan layanan konseling kelompok agar bantuan bisa menjangkau banyak mahasiswa sekaligus secara efisien. Dan yang ketiga, hambatan teknologi. Belum meratanya pemanfaatan platform digital untuk layanan konseling. Solusi konkretnya adalah pengembangan sistem konseling daring, yaitu layanan konseling lewat internet yang aman, cepat tanggap, dan mudah diakses dari ponsel mahasiswa kapan saja. Nah, dengan mengintegrasikan solusi-solusi ini, kita sedang membangun sebuah lingkungan kampus yang saling mendukung demi tercapainya keadilan akses pendidikan bermutu. Sebagai kesimpulan, kesehatan mental mahasiswa adalah kunci utama bagi ketercapaian pendidikan yang berkualitas berkelanjutan. Optimalisasi layanan konseling melalui cyber konseling atau konseling secara daring dan pemberdayaan mahasiswa sebagai konselor sebaya adalah langkah nyata untuk meruntuhkan hambatan psikologis di perguruan tinggi. Selanjutnya, saya juga memberikan saran dan rekomendasi. Nah, oleh karena itu, kepada pihak universitas agar dapat memperluas akses layanan, menambah personil konselor, dan mengintegrasikan literasi mental pada orientasi mahasiswa baru. Bagi rekan-rekan mahasiswa, mari bangun self-awareness. Mencari bantuan profesional bukanlah sebuah kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga masa depan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.